Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas PAIM yang beranggotakan Muhammad Rozikin Yusuf, Wahdania Nur, Muhammad Kamal, Nur Kamiaton, Istiqomah, Ratna Fitriana, Puput Ferani, Abdul Manaf, dan Dwi Nurrohimin. Di sini kami akan membahas tentang teori behavioristik. Berikut ini dia materinya, silakan disimak. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses dari pembelajaran. Terjadinya perubahan pada tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Teori belajar ini berorientasi pada pelaku yang baik. Prinsip teori belajar ini menekankan pada perubahan perilaku peserta didik. Menurut teori ini, yang penting dari proses dalam kegiatan belajar mengajar adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik dari kelompok 3, yakni tentang prinsip teori behavioristik. Prinsip teori behavioristik yakni objek psikologi mengarah pada tingkah laku yang memperkuat respon positif dan negatif dari siswa. Respon positif contohnya yakni menekankan pada pengaruh lingkungan terhadap perilaku siswa. Yang kedua, menggunakan prinsip penguatan untuk mengidentifikasi aspek paling diperlukan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kondisi peserta didik dalam pencapaian pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik peserta didik dalam penetapan kegiatan pembelajaran. Lalu, menekankan pada hasil belajar daripada proses pembelajaran. Respon negatif teori behavioristik yakni tidak dapat menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Lalu, yang kedua, asumsi semua hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang dapat diamati, yang dianggap menyederhanakan masalah belajar yang sesungguhnya. Yang ketiga, tidak semua hasil belajar itu bisa diamati. Yang keempat, cenderung mengarahkan peserta didik berpikir linear, tidak konvergen, dan tidak kreatif. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibawakan oleh Mbak Wahdania. Materi yang saya bawakan kali ini yaitu hukum pada teori behavioristik. Hukum pada teori behavioristik ini ada 4. Yang pertama, hukum kesiapan. Yang kedua, hukum latihan. Yang ketiga, hukum efek. Dan yang keempat, hukum sikap. Hukum kesiapan. Hukum ini berhubungan antara stimulus dan respon. Implikasi dari hukum ini adalah keberhasilan belajar seseorang sangat tergantung dari ada tidaknya kesiapan. Jadi kalau kita mau melaksanakan ujian terus kita belum ada kesiapan untuk belajar, pasti saat ujian kita belum bisa menjawabnya. Yang kedua, hukum latihan. Hukum ini menjelaskan kuat dan lemahnya hubungan stimulus dan respon. Yang ketiga, hukum efek. Hukum ini menunjukkan pada kuat atau lemahnya hubungan antara stimulus dan respon tergantung pada akibat yang ditimbulkannya. Yang keempat, hukum sikap. Hukum ini yaitu hubungan stimulus dan respon yang cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan. Jadi, kalau kita
mau ujian terus kita bisa menjawab soal ujian itu, akibatnya kita akan senang. Kalau kita belum bisa menjawab soal ujian itu, akibatnya kita akan gelisah. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri teori pembelajaran behavioristik. Yang pertama yaitu mengutamakan pengaruh lingkungan. Lingkungan ini sangat penting, kenapa? Karena jika lingkungan positif, maka pribadi kita akan menjadi positif. Jadi jika lingkungan baik, maka pribadi kita akan menjadi baik. Begitu sebaliknya, jika lingkungan negatif, maka pribadi kita akan menjadi negatif. Untuk ciri-ciri yang kedua yaitu hasil belajar fokus pada perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mementingkan terbentuknya reaksi dan respon. Reaksi dan respon ini sangat penting, kenapa? Karena kalau ada stimulus tidak ada respon atau reaksi, itu percuma karena tidak ada tanggapan. Contohnya seperti seorang guru memberikan studi langsung kepada muridnya, itu guru telah memberikan stimulus, kemudian murid mendengar dan berpikir, murid telah memberikan respon. Jadi stimulus dan respon itu sangat berkaitan. Yang keempat yaitu bersifat mekanis, misalnya dengan meminta maaf dan berlatih itu penting dalam proses belajar. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait proses perkembangan teori behavioristik. Dalam proses perkembangan teori behavioristik ini yang berlangsung bertahap. Di antaranya ada 3 tahapan atau 3 prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip progresif, yaitu perubahan yang terjadi bersifat maju meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua adalah prinsip sistematik. Perubahan yang terjadi antar bagian atau fungsi organisme itu terdapat interdependensi sebagai kesatuan integral yang harmonis. Prinsip yang ketiga adalah prinsip berkesinambungan, yaitu perubahan pada bagian atau fungsi organisme yang berlangsung secara beraturan dan tidak kebetulan dan meloncat-loncat. Sebagai contoh terhadap proses perkembangan teori behavioristik ini adalah guru menyusun materi atau bahan ajaran yang lengkap. Kemudian jika guru menyadari adanya kesalahan dalam penyusunan materi atau bahan ajaran ini, guru segera memperbaiki. Guru memberikan latihan secara efektif dan kemudian guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang dilihat oleh guru tersebut. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penerapan teori behavioristik. Antara lain yaitu guru menyusun materi atau bahan belajar yang secara lengkap, dan guru jika menyadari adanya suatu kesalahan, guru tersebut langsung memperbaiki. Guru juga memberikan latihan secara efektif. Guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang dapat dilihat. Selanjutnya, saya Nur Kamiatun ingin melanjutkan tentang materi teori behavioristik, yaitu materi tentang kelebihan teori ini. Ada 3 macam. Yang pertama, peserta didik dibiasakan untuk praktik dalam pembelajaran yang di dalamnya memuat beberapa unsur, diantaranya kecepatan, spontanitas atau refleks, kelenturan, dan daya tahan. Yang kedua, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear atau lurus dan konvergen. Yang ketiga, memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran atau mencapai pembelajaran yang diinginkan. Materi selanjutnya yaitu kekurangan teori behavioristik. Adalah membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Maksudnya adalah kreativitas merupakan salah satu komponen penting dalam bekerja. Alasannya, berbagai gagasan cemerlang bisa lahir dari kreativitas tersebut. Namun berpikir dan bersikap kreatif bukan hal yang mudah dilakukan, khususnya dalam situasi berpendidikan. Kreativitas juga bukan suatu hal yang bisa dipelajari dengan mudah. Namun menjadi orang yang kreatif membutuhkan proses berpikir yang cukup keras. Sayangnya, banyak orang yang memiliki kemampuan tersebut justru memilih diam di ruang rapat. Pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik terkesan pasif dan timbul kesulitan untuk menjelaskan
kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Kesimpulan dari teori behavioristik adalah apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan, diamati, dan tidak dapat diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Faktor lain yang juga dianggap penting oleh aliran ini adalah faktor penguatan atau reinforcement. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga sebaliknya. Tokoh-tokoh aliran behavioristik diantaranya adalah Thorndike, Watson, Clark-Hurd, Erwin, Guthrie, dan Skinner. Sekian penjelasan tentang teori behavioristik dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.